Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini, Lingsir Wengi pada bagian ketiga. Bangkitnya kuntilanak. Pak, kita harus pindahkan mereka dari rumah itu, kata Arya dengan logat Jawanya yang kental. Pak Marto membuka kacamatanya sambil menghembuskan nafas berat. Tidak bisa, Arya. Mereka tidak mau merepotkan warga sini. Lagi pula tidak ada penginapan di kampung kita. Bu Surti, istri Pak Marto, menyuguhkan ubi hangat dan teh manis, kemudian duduk bersama mereka di ruang tamu. Pak, wong kita tidak tahu di mana kuntilanak itu bersarang. Aku takutnya selama ini kuntilanak itu bukan bersemayam di dalam gua, tetapi di dalam rumah tua itu. Kau tenang saja, Arya. Kuntilanak itu tidak akan bangkit lagi. Kau tahu sendiri, selama ini kita rajin sesajen toh. Arya menundukkan kepala sambil cemas. Pak Marto, Bapak masih ingat kan pas kuntilanak itu bangkit? Belasan anak di desa kita hilang, Pak. Tahu-tahu tengkolaknya ngapung di pantai Keramat. Aku ndak bisa kalau hal ini kejadian lagi sama warga kita. Pak Marto tersenyum. Orang-orang kota itu sudah kuingatkan agar tidak menyanyikan Lingsir Wengi. Lagi pula mereka tidak tahu lagu itu. Malam kembali meringsut. Entah kenapa akhir-akhir ini hujan sering turun. Petir menyambar dari kejauhan saling sahut-menyahut. Kilat berkelebat, memantulkan cahaya pada dinding rumah yang Rini tempati. Angin bertiup tak terarah, melengkungkan pepohonan mahoni di desa Balangandang. Debur ombak terdengar semakin keras dari kejauhan. Mungkin laut akan segera pasang. Saat itu, Rini sibuk memeriksa hasil kuesioner penelitiannya, sedangkan Jessica sedang asik mandi sambil mendengarkan radio di smartphone-nya. Siaran radio memutarkan lagu pop barat. Jessica menari-nari sambil sekali mengikuti lirik lagu itu. Ia mengguyurkan air ke tubuhnya, memijat-mijat rambutnya menggunakan sampo murahan yang ia beli di pinggiran jalan. Kemudian lagu itu berhenti. Balik lagi bersama gue, Farah Fadilah. Ternyata waktunya penyiar radio berbicara. Jessica lanjut mandi dan tidak memperhatikan perkataan penyiar radio itu. Jadi guys, lagu ini yang dipercaya bisa mengundang kuntilanak. Ih, serem ya? Yuk kita dengerin. Jessica mengguyurkan air. Ia merasa sangat segar dan bersemangat. Lingsir Wengi, seliramu tumengking sirno, ojo tangi nggonmu guling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo-wingo, jin setan kang tak utusi, datio sebarang, wojo lelayu sebet. Setelah lagu Lingsir Wengi selesai diputar, suara ledakan sangat keras terdengar dari kamar mandi sebelah yang tidak berfungsi. Jessica buru-buru mengenakan handuk, sedangkan Rini sudah berdiri di mulut pintu kamar mandi itu. Jessica keluar melonggakkan kepalanya. Ada apa, Rin? Tanya Jessica lirih. Namun Rini tak menjawab dan masih mematung sambil memandang ke arah sumur tua itu. Sebilah papan yang menutupi sumur bergetar hebat seperti ada sesuatu yang memaksa untuk keluar. Terdengar suara jejak seseorang dari dalam sumur, seperti sedang memakan sesuatu. Lalu papan itu terpental ke awang-awang. Sosok wanita dengan ukuran tubuh sebesar kerbau, rambutnya menutupi semua bagian tubuh, muncul dari sumur itu dan terbang perlahan sambil tertawa cekikikan. Itu jelas kuntilanak. Sosok wanita itu menguap menembus loteng dan hilang begitu saja diiringi suara petir yang menggelegar. Ada apa ini? Tiba-tiba datang menghampiri mereka. Rini dan Jessica pingsan seketika. Teror kuntilanak. Arya membopong mereka satu persatu ke atas sofa. Ia meraih smartphone Jessica yang tergeletak di sumur dan masih menyala.
Ia lalu mematikan radionya. Beberapa saat kemudian, Pak Marto datang dengan membawa sebuah keris dan seikat daun kelapa kering. Ia merasakan kebangkitan kuntilanak. Wajahnya panik dan buru-buru menutup pintu rumah. "Arya, jangan sampai warga tahu. Kedua wanita ini bisa tewas dibunuh warga." Wajah Arya memerah. Ia menahan amarah dalam dirinya. "Sekarang bagaimana?" "Wis, aku kasih tahu toh, Pak. Kuntilanak jalan itu pasti bersembunyi di rumah kosong ini. Kalau tahu begitu, sudah kubakar rumah ini." Seseorang menggedor pintu sambil memanggil-manggil Pak Marto. Arya mengintip dari balik jendela. Itu Tias, anak perempuan Pak Marto satu-satunya. Sudah lama Arya mengejar cintanya, namun tetap diabaikan. Melihat kedatangan Tias, buru-buru Arya membukakan pintu. "Pak, anaknya Bumina hilang," ujar Tias dengan nafas ternganga. "Kuntilanak sialan." Pak Marto berdecak kesal. "Arya juga mereka dulu. Ingat, jangan sampai ada warga yang tahu tentang ini," pinta Pak Marto. Arya mengangguk. Pak Marto lari keluar rumah sambil mengacungkan keris. Tias membuntut di belakangnya. Sementara Arya memandangi kedua perempuan kota yang terbaring di atas sofa tua. Ia mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di belakang pinggangnya. Kemudian ia memotong beberapa helai rambut Jessica dan memasukkannya ke saku kemejanya sambil melirik ke arah jendela, takut kalau Pak Marto tahu. Seminggu berlalu, semenjak kebangkitan kuntilanak, 8 anak hilang. Tengkorak mereka ditemukan mengapung di pantai Keramat. Setiap hari warga panik, menangis di halaman rumah mereka. Bahkan, ayah dari anak-anak yang hilang sudah membakar lubang gua yang dipercaya jadi persembunyian kuntilanak. Mereka melontarkan sumpah serapah dan berjanji akan membalas dendam pada kuntilanak itu. Desa saat ini menjadi sangat mencekam. Tapi belum ada warga yang tahu Jessica lah penyebab bangkitnya kuntilanak. Setiap malam, semua orang tua di desa Balangandang tidak pernah tidur. Mereka selalu menjaga anak-anaknya. Tetapi tetap saja satu persatu, anak-anak mereka hilang. Bahkan, anak-anak itu diculik saat sedang buang air besar. Menurut kepercayaan warga Balangandang, ruh anak mereka akan dijadikan tuyul oleh kuntilanak. Tuyul-tuyul itu menjadi semacam mainan untuk kuntilanak. Beberapa hari kemudian, korban semakin bertambah. Salah satu warga Balangandang mulai curiga kepada dua wanita kota itu. Semenjak kehadirannya di desa, kuntilanak malah bangkit lagi. Jadi, malam itu warga berbondong-bondong mendatangi kediaman Rini dan Jessica sambil membawa parang, balok, linggis dan batu, siap membunuh mereka berdua. Di dalam rumah, Rini mendengar gemuruh langkah warga berduyun-duyun mendekat. Arya tiba-tiba muncul dari pintu belakang rumah. Ia mengajak Rini dan Jessica untuk segera kabur dari rumah. Mereka bertiga berhambur lewat pintu belakang, menembus perkebunan mahoni. Arya menuntun lengan Rini, sedangkan Jessica sekuat tenaganya membuntuti dari belakang. Dari kejauhan terlihat cahaya api menyala. Asap membumbung di langit. Rumah tua itu dibakar warga. Rini dan Jessica menangis sesenggukan sambil terus berlari sekuat tenaga di tengah-tengah kebun di antara pepohonan mahoni yang menjulang tinggi. Tiba-tiba Jessica berhenti berlari. Dadanya terpental seperti ada yang menendangnya dari belakang. Ia lalu tersenyum mengerikan. Kedua matanya putih polos. Ia mendekat ke sebuah pohon mahoni dan menjedok-jedokkan kepalanya sendiri sampai darah bercucuran. Rini menangis sambil menyadarkan Jessica, tetapi Jessica tetap mengamuk, bahkan mengunyah lidahnya sendiri. Darah sempurna memenuhi wajahnya. Lalu perlahan ia mengapung ke atas awang-awang sambil tertawa cekikan. Rini menahan kaki Jessica yang melayang.
Tapi tidak bisa. Jessica hilang di antara ranting-ranting pohon mahoni. Sudah Rin, ayo lari. Arya menarik tangan Rini. Jessica! Rini menangis sejadi-jadinya. Matanya sembab, ia berlari ragu-ragu sambil menangis. Apakah Jessica masih hidup? Arya membawa Rini bersembunyi di sebuah gubuk. Gubuknya berukuran kecil, terbuat dari bambu dan ijuk. Di dalam gubuk itu sangat gelap. Rini menyalakan senter smartphone. Ia masih menangis sambil memohon kepada Arya agar mau menyelamatkan Jessica. Lokasi gubuk itu jauh dari pemukiman warga. Bahkan bisa dibilang sudah masuk ke wilayah hutan liar. Tidak ada lagi pohon mahoni yang berbaris rapi. Hanya ada pohon-pohon liar yang besar. Burung hantu berkukuk di antara ranting-ranting pohon. Angin berhembus halus dan dingin. Mungkin saja gubuk itu dulunya digunakan untuk memasung orang gila yang diasingkan warga. Rin, kau tunggu di sini ya. Jangan keluar. Aku mau jemput Pak Marto dulu. Biar dia bisa bantu kamu. Tunggu sampai aku kembali. Rini mengangguk dengan wajah ketakutan. Arya, aku mohon selamatkan Jessica. Arya tidak menjawab. Dia hanya memandangi wajah Rini. Sejenak lalu pergi. Rini melangkah ke pojokan, kemudian duduk sambil memeluk lutut. Ia mengarahkan cahaya senter smartphone ke dinding bilik dengan perlahan. Di sana terpajang sebuah foto hitam putih yang sudah usang. Itu foto seorang wanita berpakaian pengantin. Raut wajahnya terlihat murung. Siapa wanita itu? Tanya Rini dalam hati. Kemudian ia arahkan kembali perlahan cahaya senternya ke kanan. Terlihat sebuah boneka panda yang sudah kotor. Ia arahkan cahayanya lagi ke kanan. Dan tiba-tiba saja cahaya senternya menyinari tubuh seorang wanita. Itu Jessica. Ia tersenyum mengerikan. Dengan darah berlumuran di wajahnya. Rini terkejut dan berteriak. Sontak ia berhambur keluar gubuk dengan nafas ternganga. Jess. Perlahan ia mendekat kembali ke pintu gubuk. Ia dorong pintu yang terbuat dari bambu itu. Digerakkannya cahaya senter ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Lalu saat itu juga terdengar suara Jessica menyanyikan Lingsir Wengi dari arah belakang. Lingsir wengi, siliramu tumeking sirno, ojo tangi nggonmu guling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo-wingo, jin setan kang tak utusi. Jessica bernyanyi sambil mematung, tertunduk menghadap pohon besar. Jess, kita pulang yuk. Di sini nggak aman. Kita nyari jalan pulang aja. Ajak Rini. Ragu-ragu ia mendekat. Jessica masih berdiri menghadap pohon. Hutan itu gelap. Hanya cahaya senter ini yang menjadi penerang. Jessica tidak menjawab ajakan Rini. Ia terus menyanyikan Lingsir Wengi dengan fasih, juga mengerikan. Langkah Rini semakin mendekat. Ia menelan ludah sendiri sambil menyorotkan senter ke punggung Jessica. Perlahan ia mengangkat tangannya hendak menyentuh Jessica. Jess, sesaat sebelum lengan Rini menyentuh pundak Jessica, suara seorang perempuan yang mirip dengan suara Jessica memanggilnya dari arah kanan. Rin, itu bukan gue. Siapa Anjani? Rini mencari sumber suara Jessica, tetapi tidak ada. Baru-baru ia kembali masuk ke dalam gubuk. Semua sudah tidak terkendali. Hatinya berdebar tidak karuan. Sesaat kemudian, Pak Marto muncul dengan mengajak Rini untuk pergi ke gubuk. Ayo nak, Bapak sudah siapkan mobil pickup. Kamu harus cepat pulang dari desa ini. Pak, tolongin Jessica pak. Di mana dia? Itu tunjuk Rini ke arah sosok Jessica yang masih mematung, menyanyikan Lingsir Wengi. Waduh, itu bukan dia. Itu setan, ujar Pak Marto. Ayo pergi. Ngapain di sini? Angker. Lanjut Pak Marto. Pak Marto menuntun lengan Rini.
Sambil berjalan mengikuti Pak Parto, Rini sesekali menoleh ke arah sosok wanita yang menyerupai Jessica. Seketika wanita itu balik menoleh padanya dan tersenyum mengerikan sambil melotot. Rini memalingkan pandangannya dan buru-buru menyeimbangkan langkah Pak Marto. Malam semakin larut. Rini merasa semakin dibawa masuk ke dalam hutan. Ia mendengar jangkrik melengking saling sahut menyahut, dengkur babi dari kejauhan, kukuk burung hantu, dan sebuah raungan, mungkin saja seekor macan. Saat Rini berlari kecil mengejar langkah Pak Marto, tiba-tiba matanya menangkap bayangan Jessica yang sedang berdiri di antara pohon-pohon besar. Ia menangis sambil melambaikan tangannya, seolah memohon pada Rini. "Rin, jangan tinggalin gue, kan bentar lagi gue mau wisuda." Suara itu mengiang di telinga Rini. Ia kemudian menghentikan langkahnya. "Ada apa?" tanya Pak Marto. "Jessica, Pak, itu Jessica." "Bukan, itu setan. Ayo cepat, kita keluar dari hutan ini." "Jess, maafin gue ya," kata Rini sambil melanjutkan langkahnya. Sesampainya di jalan raya, sebuah mobil pickup sudah terparkir di sana. Pak Marto segera masuk dan mengemudikannya. Di perjalanan, Rini masih menangisi temannya. Ia tidak menyangka hal ini terjadi. "Teman kamu itu membangkitkan kuntilanak di desa kami," kata Pak Marto sambil terus mengemudikan mobil. Jessica menoleh sambil mengucap air matanya. "Dulu juga pernah dibangkitkan oleh warga kami. Namanya Anjani. Dia orang yang punya rumah tua yang selama ini kamu tempati," lanjut Pak Marto. "Dulu dia orang paling kaya di desa. Suaminya pengusaha kayu mahoni. Tapi si Anjani sialan ini malah selingkuh sama salah satu warga desa. Ada yang melihat sedang bercinta di pantai Keramat dan menyanyikan lingsir wangi membangkitkan kuntilanak. Belasan anak hilang diculik kuntilanak. Besoknya tengkorak mereka mengapung di pantai Keramat." Pak Marto menarik napas berat dan menghembuskannya. Semenjak saat itu, warga marah pada Anjani. Dan tiba-tiba saja dia hilang. Entah hidup atau mati, kami tidak pernah melihat jasadnya. Sedangkan suami dan anaknya, setelah tahu dikhianati Anjani. Pak Marto menutup jendela mobil. Kuntilanak itu sempat hilang, dan sekarang malah teman kamu buat masalah besar di desa kami. Dia yang membangkitkan kuntilanak itu. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Ada sosok Jessica menghalangi jalan. Ia tersenyum mengerikan sambil melotot melambai-lambaikan tangannya. Kemarahan warga desa Balangandang. Pak Marto menabrak sosok yang menyerupai Jessica. Mobil yang ia kendarai menembus gelap. Ia ingin segera menyelamatkan Rini yang tengah dikepung warga Balangandang. Tepat di pagi buta, ia akhirnya berhasil membawa Rini ke terminal angkot. "Lekas pulang, jangan datang ke desa Balangandang lagi," kata Pak Marto. Rini mengangguk, wajahnya masih terlihat murung. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa sangat bersalah telah membawa Jessica ke desa Balangandang. Penelitiannya gagal, Jessica pun hilang, dan semua kacau. Sementara itu di desa Balangandang, warga masih mencari keberadaan Rini. Mereka marah besar, membakar rumah tua, menyumpah-nyumpahi pantai Keramat, dan melepas gelang-gelang putih yang mereka gunakan untuk menangkal kuntilanak. Gelang itu mereka bakar, dan berjanji tidak akan pernah menggunakannya lagi. Bukan hanya itu saja, mereka juga tidak akan mau lagi melakukan sajian kuntilanak. Selama ini mereka merasa dibodohi oleh ritual itu. Semua sia-sia. Anak-anak mereka tetap hilang dimakan kuntilanak. Beberapa hari kemudian, kuntilanak itu terus menghantui desa Balangandang. Kadang mereka mendengar suara cekikikannya di antara ranting-ranting pohon. Bukan hanya itu saja, salah satu warga juga sering melihat sosok Jessica
sedang berenang di pantai Keramat. Sangat mengerikan. Satu persatu, anak-anak desa Balangandang hilang di gondol kuntilanak. Sebagian warga sudah mengungsi pindah ke desa lain untuk menyelamatkan anak-anaknya. Apalagi wanita yang sedang hamil. Ada warga yang mengalami hal aneh. Tiba-tiba saja bayi dalam kandungan mereka hilang. Perut perempuan yang hamil di desa Balangandang mendadak kempes. Bayi itu rahib dimakan kuntilanak. Belum ada yang bisa menghentikan teror kuntilanak itu. Sampai akhirnya desa Balangandang resmi ditutup. Mereka berpencar mencari desa-desa yang aman dari kuntilanak. Bahkan sebagian dari mereka ada yang pindah ke kota. Gapura yang bertuliskan desa wisata pun dihancurkan, agar tidak ada lagi yang datang ke desa Balangandang. Kini desa Balangandang itu tidak berpenghuni, juga tidak ada yang berani mengunjungi desa itu. Hujan mengguyur desa Balangandang yang tidak lagi berpenghuni. Langkah Arya tergesa, tubuhnya sudah basah semua. Ia membawa kantong plastik berisi beberapa helai rambut. Itu rambut Jessica. Sesampainya di bekas rumah tua yang sekarang hanya tersisa lantainya saja, ia berlutut di samping lubang sumur tua. Perlahan dengan lirih, ia menyanyikan Lingsir Wengi. Kemudian ia taburkan potongan rambut Jessica ke dalam sumur. Rambut itu tinggal beberapa helai saja, karena ia sudah menyerahkan sebagian helai ke kuntilanak ketika desa masih berpenghuni. Perlahan sosok kuntilanak muncul dari sumur sambil memeluk Jessica yang menangis terseduh-seduh. Doro Kunti, hamba sudah memberi tumbal padamu. Tolong kabulkan permintaan hamba. Buatlah agar Tias mau menikah dengan hamba, wahai Doro Kunti. Mantra Lingsir Wengi. 1 bulan kemudian kehidupan Rini berubah drastis. Ia menjadi sangat pemurung. Skripsinya terbengkalai. Ia masih tidak bisa menerima kejadian yang ia alami di desa Balangandang. Jessica sering muncul dalam mimpinya. Ia menangis dan minta tolong dari dalam sumur tua. Rini yakin kalau Jessica masih hidup. Di suatu malam, ia pernah bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang mengaku warga desa Balangandang. Kakek itu memberikan secari kertas yang berisi mantra dalam bahasa Jawa. Selamatkan temanmu, dia masih hidup. Bacakan mantra ini di lubang sumur itu. Begitulah kata-kata kakek tua dalam mimpi yang masih ia ingat. Dan anehnya, ketika ia terbangun dari tidur, ia menemukan secari kertas yang berisi 1 paragraf tulisan dalam bahasa Jawa. Ini gila. Ia semakin yakin kalau temannya masih hidup dan ia harus menyelamatkannya. Akhirnya Rini memutuskan untuk kembali ke desa Balangandang, walau ia tahu nyawa taruhannya. Tetapi kali ini ia akan mencoba meyakinkan warga kalau ia tidak bersalah. Setibanya di pertigaan, halte angkot itu sudah tidak ada. Ia mendengar dari sopir angkot terminal kalau desa Balangandang sudah ditutup karena angker dan tidak ada lagi angkot jurusan desa Balangandang. Terpaksa Rini harus berjalan kaki dari pertigaan menuju desa Balangandang. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon besar menjulang dan semak-semak basah bekas terguyur hujan. Hari semakin sore, perjalanan Rini masih jauh. Ia kemudian mempercepat langkahnya agar bisa sampai sebelum gelap. Sesampainya di desa Balangandang, Rini terheran-heran. Gapura yang bertuliskan desa wisata sudah tidak ada. Rumah-rumah warga sepi. Tidak ada anak kecil yang sering bermain bola di halaman rumah. Tidak ada bapak-bapak yang hendak pergi ke kebun. Tidak ada lagi ibu-ibu yang sedang menyapu halaman rumah. Desa itu sekarang tidak berpenghuni. Kabut menyelimuti desa, membuat kesan angker. Debur ombak terdengar jelas dari kejauhan. Rini berlari kecil menuju bekas rumah tua
yang hanya tersisa lantainya saja. Buru-buru ia menghampiri sumur tua yang sudah tertutup tanaman liar. Ia keluarkan secari kertas dari saku tasnya. Lalu ia mendekat ke mulut sumur dan membacakan mantra itu perlahan. Setelah membacakan mantra itu, seketika asap kental muncul dari dalam lubang sumur. Rini menelan ludahnya sendiri. Jantungnya berdebar. Kemudian ia mendengar tangis Jessica dari dalam sumur. Rini menyebarkan tanaman liar yang menutup lubang sumur. Di sana ia melihat sosok kuntilanak sedang memeluk tubuh Jessica. "Jess!" teriak Rini dari atas sumur. Jessica masih menangis dan tidak menjawab, sementara Rini masih melongokkan kepalanya ke dalam sumur. Seorang lelaki tanpa mengenakan sandal mendekatinya sambil membawa pisau. Ia mendekat perlahan seperti hendak menikam Rini. Hari semakin gelap